Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini atau di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, dapat mengikuti mata kuliah hukum perlindungan perempuan dan anak dengan keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat dunia hatta akhirah khususnya nanti ya. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di akhir yaumil qiyamah mendapat syafaatnya, amin Allahumma amin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, mari kita berdoa. Mudah-mudahan dengan kita awali dengan berdoa, kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang kami cintai ya, disayangi ya. Cinta dan sayang itu penting sekali. Mata kuliah pada pagi hari ini adalah lanjutan daripada mata kuliah sebelumnya, yaitu hukum perlindungan perempuan dan anak. Teman-teman, kemarin kita sudah membahas terkait apa sih gitu perempuan dan apa itu anak. Umur batasan anak kita sudah sampaikan juga, dan kenapa dua insan ini harus dilindungi. Kemarin kan demikian. Yang perlu ketahui bahwa teman-teman, selain itu, selain kekerasan seksual dan sebagainya itu, dalam mata kuliah hukum perlindungan perempuan dan anak ini dibahas juga tentang perdagangan orang. Ya, perdagangan orang. Teman-teman bisa lihat di slide situ, ada beberapa dasar hukum yang mengatur tentang larangan-larangan tentang perdagangan orang. Yang pertama, Undang-Undang RI atau Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang PTPPO. PTPPO itu ada penjelasannya, artinya itu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Mas Habib sekali-kali juga di syuting saya ya. Di shoot, saya ke sana sekali ya. Nah, kita santai saja. Karena memang kita ya tiap hari begini ya, tiap hari. Bukan tiap hari ya, tiap pertemuan ya, pertemuan. Ada beberapa materi atau pembahasan terkait dengan PTPPO itu. Yang pertama, tindakan. Apa sih tindakan? Yang terkait dengan tindakan itu apa saja? Tindakan itu adalah perekrutan, pengakuan, pengampuan, pengiriman, pemindahan, penerimaan, memasukkan seseorang, atau disebut proses. Itu namanya tindakan. Jadi ketika teman-teman itu melakukan perbuatan pengangkutan, ada sekelompok orang direkrut, dimintai untuk diiming-iming kerjaan yang baik, begitu, langsung dimasukkan dalam satu tempat, itu namanya penindakan. Selain penindakan, selanjutnya itu ada yang namanya ancaman kekerasan. Nah, ini tentu masuk ya, masuk pada
tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan, baik dalam penanganan kasus pidana anak maupun pidana perempuan. Terus penggunaan kekerasan. Mas Habib nanti kalau sudah hampir 20 menit bilang ya, sekitar 15-an menit lah, 15-an menit disampaikan. Teman-teman, nah itu tadi ada tindakan, ada yang namanya ancaman kekerasan. Ya, ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan. Apa itu? Penculikan. Nah, ini penculikan, penyekapan, culik, disekap. Disekap itu bukan berarti disekap mulutnya, bukan. Itu termasuk, tapi artinya penyekapan itu bahasa yang bahasa yang umum. Bisa disekap itu dimasukkan satu tempat, gedung yang tertutup begitu, disekap, itu juga penyekapan. Penyekapan tadi. Terus pemalsuan identitas dan sebagainya itu masuk. Penipuan yang Bapak sampaikan tadi, habis dikumpulkan, diiming-imingi sesuatu, di sana nanti di luar negeri itu ada pekerjaan yang menjanjikan. Nah, itu khususnya di Arab atau di Jepang itu kan yang terkenal gajinya besar, itu ditipu, tindakan penipuan. Terus pemalsuan tadi sudah, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan. Nah, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya itu ya. Nah, kekuasaan ini termasuk wewenang. Mentang-mentang jadi anggota sipir apa itu atau masalah imigrasi langsung menggunakan wewenangnya untuk disalahgunakan, itu masuk pada tindakan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Terus yang terakhir adalah penjeratan utang atau memberi bayaran manfaat. Tentu yang ini yang masuk dalam pembohongan, penipuan juga ya, penipuan dan sebagainya. Nah, itu disebut cara. Selanjutnya, untuk tujuan eksploitasi atau tereksploitasi di wilayah RI Republik Indonesia atau luar negeri. Nah, dari penjelasan di atas tadi, yang punya niatan untuk mengeksploitasi, kumpulkan anak-anak itu, anak-anak langsung, atau orang-orang perempuan, TKW, TKI, langsung dengan tujuan mengeksploitasi tenaganya, diambil tenaganya dengan tidak dibayar atau dengan penipuan, itu masuk jeratan pidana tindak pidana perdagangan orang. Nah, itu ya, baik luar negeri maupun dalam negeri. Hati-hati teman-teman kalau punya link dengan orang-orang pusat langsung menggunakan wewenang-wewenang yang tidak baik. Itu kan banyak sekarang itu penipuan, bahkan saya punya teman itu sampai pokoknya bukan legal tapi menjadi ilegal, tapi di Malaysia. Itu ceritanya itu jangan luar biasa. Dia sampai dikejar-kejar polisi Malaysia dan sebagainya, lari-lari di sawit-sawit dan sebagainya. Nah, itu gara-gara dibohongi. Nah, itu masuk itu tadi pidana, tindak penipuan perdagangan dengan orang. Selanjutnya, pelaku TPPO. Nah, di sini ada pertama, kita lihat itu ada minimal ada 6 kriterianya ya. Pelakunya bisa oknum aparat pemerintah. Ya, oknum ini yang berat, ini nanti saksinya tentu ya semuanya berat, tapi ini kan yang lebih berat, sudah diberikan kekuasaan oleh pemerintah, malah digunakan oleh sewenang-wenangnya, gunakan dengan tidak baik. Itu namanya penipuan institusi negara. Terus oknum perusahaan perekrut TKI ya, kan sekarang memang sudah ada ya, artinya lembaga yang memang khusus menangani itu. Tapi kalau dia menggunakan wewenangnya dengan tidak baik, menyalahi wewenang, maka dia masuk dalam tindak pidana itu tadi. Terus majikan, nah ini majikan itu pertamanya disuruh kerja jadi pembantu begitu, akhirnya harus diiming-imingi pekerjaan sehingga masuk dalam kategori itu juga.
suami, orang tua, saudara, tetangga, teman. Nah, ini bisa semua ya kita, teman dengan teman, teman dengan teman, penipuan dan sebagainya, agen, calo, dan sebagainya. Terus yang terakhir, pengelola rumah bordil. Bordil itu apa? Bordil itu ya apa ya penampilan bordil ya? Pokoknya pengampuan itu. Nanti lihat itu. Itu ya bordil. Bordil itu singkatan itu. Pengelolaan rumah bordil. Nah, bordil itu apa ya bordil? Ya pokoknya itu sudah nanti terkait dengan ya penampungan dan sebagainya. Terus selanjutnya modus. Nah, tadi sudah, tadi belum ini. Pelaku culik. Nah, tadi ada pelaku TPPO, sekarang pelaku culik. Hampir sama ya, sama-sama. Lanjut berarti ini modus operandi. Nah, pertama posisi rentan. Nah, ini masuk kategori rentan ekonomi, rentan putus sekolah, keluarga broken home. Nah, ini hati-hati kalau teman punya masalah. Biasanya kalau orang sudah punya masalah itu gelap mata, gelap sembarang, gelap pikiran, sehingga ada iming-iming sedikit sudah nggak bisa berpikir logis nih. Pokoknya ikut begitu aja, sehingga masuk kena tipu tadi, masih kena tipu yang pencaluan dan sebagainya tadi loh. Nah, korban pemerkosaan, pokoknya kalau punya masalah kejiwaan biasa itu rentan kena tipu, rentan dibohongi biasanya ya. Jadi teman-teman kalau sudah punya pikiran yang nggak jelas begitu, bukan artinya sudah nggak sehat, punya pikiran kayak stres begitu, nggak usah keluar rumah. Artinya keluar rumah ya dibatasi. Alah Pak, kalau nggak keluar rumah malah stres ya Pak. Nah, itu lain lagi ya. Hati-hati. Maka dalam agama itu kan ya obatnya ya harus mendekat kepada Allah ya, mendekat kepada Allah supaya pemikiran kita tidak masuk dalam pengaruh-pengaruh yang tidak jelas. Ekonomi, biasanya ya pengaruh ekonomi. Teman-teman, bahwa hampir semua ya enggak semua, tapi hampir semua orang yang merantau, baik merantau ke luar negeri maupun ke dalam negeri, maksudnya dari Sulawesi ke Papua, Jawa ke Papua, Kalimantan ke Papua, itu kan faktornya bisa dikatakan hampir semua, walaupun enggak semua ya. Nah, kalau enggak semua itu ya mungkin ya dipindah dan sebagainya, dipindah tugas dan sebagainya. Tapi rata-rata yang namanya merantau itu ya karena faktor ekonomi. Bahasa sederhananya, kalau ekonominya mapan di kampung, untuk apa pindah ke kampung dari kampung, kan gitu. Benar nggak ya? Benar ya? Termasuk saya, maksudnya termasuk Bapak ini. Kenapa sampai Papua ini ya? Ya faktor ekonomi juga itu. Salah satunya. Yang keduanya ya mungkin ya banyak faktor, nanti nggak usah dijelaskan. Nah, terus selanjutnya janji bekerja di restoran. Ini modusnya ya. Salon, model, hati-hati nih. Ternyata dipaksa bekerja di pub, cafe, prostitusi, dan sebagainya itu. Ya, ini banyak terjadi. Ya, biasanya khususnya cewek-cewek ngerekrutnya dari media sosial, suruh ngumpul, setelah ngumpul, diiming-iming pekerjaan, katanya gajinya besar, ternyata ditipu suruh melayani hidung belang atau laki-laki hidung belang. Nah, termasuk kasusnya yang di Jawa Tengah, yang mana itu, yang Jawa Tengah itu sampai nggak bisa itu keluar. Oh, di Jawa mana itu ya? Atau yang dari Ambon ya itu ya? Itu disekap, bukan disekap, tapi dikerjakan di rumah oknum pegawai itu, pegawai negeri, itu sampai nggak bisa dijenguk dan sebagainya. Nah, itu kan bahaya, hati-hati. Makanya khususnya cewek-cewek, bukan cewek-cewek saja, yang masih muda-muda ini atau laki-laki harus berpikir ketika mau bekerja, mau melakukan apapun, tindakan itu harus berpikir pikir logis. Apalagi kita kan sudah sarjana ya, logis. Cuman kalau ada keadaan terpepet,
itu kadang kita tidak bisa berpikir logis lagi. Terus modusnya apa? Korban berasal dari desa-desa yang akses informasinya kurang. Nah, ini penting ya, informasinya. Nah, jadi itu apa namanya, modus-modus yang perlu kita waspadai, termasuk ada korban pemalsuan umur, larangan sepihak, jeratan hutan, pelaku pelaku dari orang terdekat, dan trend live. Ya itu ya, mungkin itu salah satu materi kita terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Ya, selanjutnya sedikit kita lihat video ya, walaupun ini video yang Bapak buat ini materi pembelajaran, tapi ya simak saja simak saja apa yang ada simak saja. Insya Allah kita lihat tayangan video berikut ini 5 menit Mas, 5 menit nanti. Ini video pembelajaran yang Bapak lihat, ambil. Oh, ada speaker ya. Enggak keras ya, full padahal enggak dengar ya. Ini Mas ya, volumenya di sini, volumenya sudah penuh kah? Pol enggak dengar ya, dengar ya. Nah, pokoknya begitu ya Mas ya. Ya. Menitnya nanti kalau ya nanti 20 lebih dikit nggak apa-apa. Kedengaran ya? Ya, kedengaran. Enggak apa-apa ini tadi apa? Baik. Terhadap subjek ya. Bisa sering kita sendiri atau seorang atau manusia yang berkelamin barang. Baik, teman-teman, kalau berbicara perlindungan, kenapa sih harus perempuan dan anak yang kenapa tidak bapak-bapak? Kalau kita lihat bahwa realita yang terjadi di lapangan, dua manusia ini yang sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan, baik kekerasan fisik maupun psikis, perlu adanya perlindungan lagi. Nanti tentu bentuknya proses hukum. Nah, lanjut. Nah, ini untuk dilindungi. Pertama tentu seringnya terjadi kekerasan. Benar tadi yang Bapak sampaikan bahwa kekerasan itu bisa fisik maupun psikis, atau psikis kekerasan atau verbal, termasuk verbal tadi ya, termasuk verbal, membentak, intimidasi dan sebagainya. Terus seringnya terjadi pelecehan seksual. Nah, ini di kalangan dua ini memang yang terjadi perempuan dan anak.
12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Di sana juga ada perdagangan orang dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perlindungan daerah dan tahun itu ya. Ini minimal ada 4 produk hukum yang bisa melindungi atau tidak kesenang-senangan terhadap kekerasan terhadap pada anak tadi. Nah, baik, lanjut bahwa tadi Bapak sampaikan kenapa perempuan dan anak itu harus dilindungi. Maka jawabannya karena perempuan dan anak ini yang sering mengalami tindak kekerasan. Apa itu sih kekerasan? Kekerasan menurut pasal 1 angka 12 ayat Undang-Undang Nomor 35 dari tahun 2014 tentang perlindungan anak itu mengatakan ya namanya kekerasan itu adalah setiap perbuatan terhadap anak yang perbuatan diciptakan ini 2014 tentang perlindungan anak. Nah, para sih karena sudah punya keluarga nanti teman-teman kalau sudah punya keluarga dari kalau namanya ada cekcok ya sama istri atau suami ada berdampak psikis pada. Baik teman-teman, belum ditutup sudah gas mati. Baik teman-teman ya, itu tadi salah satu materi kita dengan singkat terkait dengan pengertian kekerasan dan tindak kekerasan dan sebagainya. Apa sih itu bentuk kekerasan, bentuknya apa? Tadi sudah kita lihat bersama. Yang jelas teman-teman bahwa terkait dengan hukum perlindungan perempuan itu dan anak, apapun jenisnya terkait tindakan baik verbal ataupun non verbal ya, itu tidak dibenarkan. Non verbal ini yang lebih bahaya. Nah, jadi teman-teman nanti ketika di luar perkuliahan berhadapan dengan perempuan yang rentan dengan anak-anak harus diperlakukan dengan baik. Mungkin itu materi kita pada pagi hari ini. Kita lanjut materi-materi selanjutnya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman khususnya dan umumnya juga bagi Bapak untuk menghadapi atau bukan menghadapi ya, tapi untuk ya mengedukasi menghadapi ketika kita berhadapan dengan perempuan apa sih yang harus kita lakukan, kan begitu. Baik, kurang lebihnya Bapak akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.